Salam Bapak dosen, saya atas nama Frederikus Adito Obe dengan NIM 25320040. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan Bapak kepada saya tentang analisis kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun perencanaan pembelajaran lesson plan berbasis UPD. Yang pertama, pendahuluan. Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa, khususnya calon pendidik yang akan menghadapi berbagai tantangan dalam proses perencanaan. Yang kedua, konsep kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan individu dari mengidentifikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dalam proses berpikir yang sistematis. Untuk mencapai tujuan tertentu dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang pertama, menurut George Polya, pemecahan merupakan proses yang terdiri atas 4 tahap, yaitu memahami masalah, merancang penyelesaian terhadap, melaksanakan rencana, dan melakukan pemeriksaan kembali terhadap solusi yang diperoleh. Konteks yang kedua, konteks pendidikan, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan hanya berkaitan dengan penyelesaian soal akademik. Akan tetapi juga kemampuan menghadapi berbagai situasi. Yang ketiga, identifikasi indikator. Kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat diidentifikasikan melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama, satu, kemampuan mengidentifikasikan masalah. Individu mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memahami konteks masalah. Yang kedua, kemampuan mengumpul dan mengelola informasi. Individu mampu mencari, memilih, dan mengenali isi informasi yang relevan sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kemampuan menganalisis penyebab masalah. Individu mampu mengidentifikasikan akar penyebab masalah serta hubungan antar faktor yang mengaruhi terjadinya masalah. Berikut keempat, kemampuan mengembangkan alternatif solusi. Individu mampu menghasilkan sebagai kemungkinan solusi berdasarkan informasi dan analisis. Yang kelima, kemampuan memilih solusi yang tepat. Individu mampu menentukan solusi yang paling efektif berdasarkan tujuan, kondisi, sumber daya, dan konsekuensi yang mungkin muncul. Keenam, kemampuan menerapkan solusi. Individu mampu mengimplementasikan solusi yang dipilih secara sistematis dan sesuai dengan rencana yang disusun. Yang ketujuh, kemampuan mengevaluasi hasil. Individu mampu menilai efektivitas solusi yang telah diterapkan dan mengidentifikasikan aspek yang perlu diperbaiki. Kedelapan, kemampuan berpikir
reflektif. Individu mampu melakukan refleksi terhadap proses pemecahan masalah. Operasionalisasi kemampuan pemecahan masalah untuk meningkatkan kompetensi dalam menyusun lesson plan berbasis understanding by the site. Operasionalisasi kemampuan pemecahan masalah dalam penyusunan lesson plan berbasis understanding by the site diajukan melalui penerapan keterampilan pemecahan masalah pada setiap tahap. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah pada tahap menentukan hasil yang diharapkan. Decide roles. Tahap pertama, UBD, mengharuskan mahasiswa menentukan tujuan pembelajaran yang benar-benar penting dan relevan. Proses tersebut memerlukan kemampuan pemecahan masalah untuk mengidentifikasikan bentuk-bentuk operasional. Di sini dibagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasikan kesenjangan antara kondisi aktif dan kondisi yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan konsep inti yang perlu dipahami peserta didik. Yang keempat, menyusun pertanyaan esensial yang mendorong pemilihan mendalam. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan perspektif interdisiplin. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah pada tahap menentukan bukti penilaian. Dibagi menjadi 5 bagian lagi. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah pada tahap menentukan bukti penilaian. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menganalisis kesenjangan antara tujuan pembelajaran dan asesmen. Yang kedua, menentukan bentuk tugas, kinerja yang dapat menunjukkan pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga, mengembangkan rubrik penilaian yang objektif dan terukur. Keempat, menyusun asesmen formatif dan sistematik yang relevan. Dan yang terakhir, kelima, mengantisipasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asesmen. Bagian yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah pada tahap penyusunan rencana pembelajaran. Dibagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama, memilih model pembelajaran yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran yang dapat mengantisipasi kegiatan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran berdasarkan prinsip Whereton. Yang keempat, menentukan media pembelajaran yang efektif dan mudah diakses. Dan yang terakhir, menyusun alternatif kegiatan apabila terjadi hambatan selama pembelajaran. Yang keempat, kemampuan perencanaan masalah melalui refleksi dan revisi lesson plan.
Kemampuan perencanaan masalah juga diperlukan pada tahap evaluasi dan perbaikan lesson plan. Kegiatan yang dapat meliputi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengidentifikasikan kelemahan dan kelebihan lesson plan yang telah disusun. Yang kedua, menganalisis umpan balik dari dosen atau teman sederajat. Yang ketiga, menentukan langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang keempat, menyesuaikan lesson plan dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkan inovasi. Pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Hubungan pemecahan masalah yang berkompetensi menyusun UBD. Kemampuan pemecahan masalah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kompetisi penyusunan lesson plan berbasis UBD. Mahasiswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah. Kesimpulan, kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan dalam mengidentifikasikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah melalui proses berulang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.